Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 9 April 2023, Hari Raya Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga ia lebih dulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Selama 40 hari masa puasa dan pantang, permenungan kita diarahkan pada sikap hidup, khususnya yang berada di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama sesuai dengan tema tahun kedua Ardas KAJ 2022-2026. Aksi puasa pembangunan ini sebenarnya menjadi sarana yang bagus untuk mendekatkan kita dengan Tuhan Yesus. Dalam arti apa mendekatkan dengan Yesus? Allah Bapa sangat mencintai kita, sehingga ia rela mengutus Yesus Kristus putranya untuk menebus kita. Bagaimana ia dapat menebus kita? Saudara-saudari yang terkasih, ia mengorbankan dirinya dan selalu kita kenang dalam perjamuan atau perayaan Ekaristi sebagai Paskah harian dan mingguan yang telah didirikannya pada saat mengadakan perjamuan malam terakhir, hari Kamis Putih. Dia rela memikul salib dan wafat dengan hanya berbusana selembar kain, miskin dan hanya taat kepada kehendak Bapa di sorga pada hari Jumat Agung. Dia kemudian menjadi cahaya dunia, memanggil kita untuk terus-menerus memperbaharui diri sebagai orang yang dibaptis pada malam Paskah. Dan pada hari raya Paskah ini, kita mulai mengenal Yesus yang sudah bangkit dan menampakkan dirinya kepada semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes hari ini mengabarkan tentang keadaan komunitas para rasul. Para rasul saat itu masih kecewa karena peristiwa kegagalan salib. Mereka putus asa, ragu-ragu, dan seakan tidak percaya lagi pada Yesus. Lebih lagi ketika melihat makam kosong. Bukti-bukti otentik dalam kitab suci dan tradisi gereja yang pernah mereka dengar diremehkan begitu saja. Memang ini hal yang sangat manusiawi dan patut diterima sebagai bagian dari pengalaman gereja perdana. Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan oleh Yohanes bahwa pada hari pertama minggu ini, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil orang dari kubur. Laporan Yohanes ini tidak boleh kita sepelekan. Hari Minggu, masih pagi
dan gelap. Maria Magdalena memang mencintai Yesus, tetapi pada level yang masih sangat manusiawi. Oleh karena itu, ia berjalan juga dalam kegelapan dengan maksud melihat Yesus yang ia banggakan itu. Ternyata harapannya pudar karena makamnya kosong. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman pribadinya dengan segala kekhawatiran membuat dia tidak lama-lama, tetapi langsung kembali ke komunitas dan menyampaikan pengalamannya ini kepada Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Yesus. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Yohanes lebih cepat berlari, tetapi tidak masuk ke dalam kubur. Petrus tiba, masuk ke dalam kubur, dan melihat kain kafan terletak di tanah. Kain peluh agak ke samping dalam posisi tergulung. Murid kesayangan Yesus masuk dan percaya. Petrus dan Yohanes menyaksikan makam Yesus yang kosong. Apa artinya pengalaman rohani ini? Artinya Yesus sudah bangkit. Tidak mungkin jenazahnya dipindahkan. Kain kafan dan kain peluh saja masih ada di dalam kubur dan teratur. Kalau dipindahkan, pasti tidak ada lagi kain kafan dan kain peluh. Tentu saja, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa di hari Minggu pagi itu adalah sebuah peristiwa yang mengejutkan. Peristiwa itu belum pernah terdengar dan belum pernah terjadi di seantero dunia ini. Kubur yang dimana diletakkan jenazah Yesus dikunjungi para wanita pagi-pagi itu ternyata telah terbuka tutupnya. Dan bahkan tidak ada lagi jenazah di dalamnya. Cuma kain kafan, kain peluh yang tergeletak di sana menjadi saksi bisu. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Demikian kesaksian Maria Magdalena di pagi buta itu. Mengejutkan. Panik, bertanya, dan cuma kubur kosong. Pertanyaan-pertanyaan itu pun terjawab oleh murid kesayangan. Ia melihat dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih, melihat dan percaya adalah jawaban atas segala pertanyaan yang tak terjawab itu. Percaya mengungkapkan ketidakberdayaan, keterkejutan akan suatu kepastian. Percaya yang bersumber pada sabda Yesus sendiri, pada firman yang ada dalam kitab suci bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu berarti segala ketidakberdayaan, keterkejutan, ketidakmengertian, kesulitan, dan penderitaan, serta segala tanya yang tak terjawab dalam hidup ini justru mendapat jawabannya dari kitab suci. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci menjadi jawaban atas segala persoalan hidup manusia. Kitab suci mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Maka Yohanes dengan melihat semuanya itu, ia sungguh percaya. Sebab jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Ini luar biasa. Maka kita bangga atas iman kita. Iman akan Kristus yang bangkit. Namun Rasul Paulus mengingatkan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas dalam Kisah Para Rasul menggambarkan bagaimana Petrus dengan berani menceritakan kisah perjalanan Yesus. Puncak perutusan Yesus adalah dalam mewujudkan misteri Paskah. Itu sebabnya di depan Cornelius, Petrus berani berkata tentang kehidupan Yesus secara singkat, mulai dari kehidupan misioner Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Yesus orang Nazaret menurut Petrus telah diurapi dengan Roh Kudus, dengan kuat kuasa. Yesus juga berkeliling dan berbuat baik. Ia telah dibunuh dengan cara digantung di salib, tetapi Allah telah membangkitkannya pada hari ketiga. Yesus yang bangkit juga menampakkan dirinya. Barang siapa percaya kepadanya akan mengalami pengampunan dosa. Tentang kesaksian, Petrus berkata kepada Cornelius,
kami telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 41. Saudara-saudari yang terkasih, Maria Magdalena seperti warta Injil tadi menjadi yang pertama mendapat kehormatan disapa oleh Yesus yang bangkit. Dan ia menerima tugas mewartakan tentang sukacita kebangkitan Yesus itu. Paskah Kristus menjadi Paskah Maria karena Maria Magdalena telah bangkit dari kejatuhan dan kelemahannya dan dipercayakan untuk mewartakannya. Maka merayakan Paskah Tuhan mengajak kita juga untuk bangkit dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kelemahan, salah, dan dosa adalah kubur yang telah menguburkan kita dari karya kasih dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus yang bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus bangkit dari keegoan kita, dari semangat konsumerisme, hedonisme, keserakahan, ketidakadilan, kebencian, kecemburuan, iri hati, dan sebagainya. Itulah kubur yang menutup hati dan hidup kita. Dan kita harus bangkit bersama Kristus yang bangkit. Kita harus mau dan berani untuk meninggalkan dan menanggalkan semuanya itu, agar kita pun bangkit jaya. Kita bangkit menjadi manusia Paskah, menjadi manusia baru dengan semangat kebangkitan Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, kita yang telah mengalami Paskah Kristus, kita pun diberi tugas untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang kebangkitannya kepada orang lain. Pengalaman Paskah yang membahagiakan tidak boleh disimpan sendiri, tetapi harus dibagi, diwartakan kepada orang lain. Kita harus membuka kubur-kubur yang menutupi hati dan hidup kita dengan bangkit bersama Kristus yang bangkit jaya. Saudara-saudara yang terkasih, sadarilah bahwa Paskah itu membahagiakan dan memberikan harapan baru. Peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus mengalahkan rasa takut karena Dia akan selalu di depan dalam langkah hidup kita. Maka sudah selayaknya lah kalau kita menjadi berani bersaksi dengan semakin mengasihi baik kepada Tuhan maupun sesama kita, semakin terlibat dalam aktivitas kehidupan gereja dan masyarakat dengan membagikan sukacita kebangkitan Kristus Paskah kita, membawa atau menjadi berkat bagi kebahagiaan dan keselamatan kita semua. Terutama pada kesempatan ini kita hendaknya jangan takut meningkatkan peran serta kita dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, dengan peristiwa Paskah hari ini, di mana Tuhan Yesus Kristus Putramu bangkit dari kematian, menang atas kuasa maut yang membawa kebinasaan, dan yang telah hidup baru dalam kemuliaan. Semoga kami juga mampu meninggalkan hidup lama yang penuh kegelapan untuk mengenakan hidup baru yang penuh sukacita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.